Oke, halo. Kembali lagi dengan saya Gary dari By Gary ya, teman-teman. Ini udah chapter ke-6 dari Gary's Art of Accounting Basics, di mana judul chapter kali ini adalah dasar dari pendapatan ya, teman-teman. Oke, yang pertama ya, apa itu pendapatan, teman-teman? Nah, pendapatan ya adalah seluruh penghasilan yang diterima baik secara cuma-cuma ataupun tidak dengan cuma-cuma ya, teman-teman. Ini artinya apabila nih teman-teman mendapatkan penghasilan dalam bentuk pendapatan jasa nih, misalnya teman-teman memberikan jasa, servis di bengkel ya, misal teman-teman adalah bengkel dan teman-teman memberikan jasa servis, teman-teman akan mendapatkan pembayaran ya dari customer, dapat yang namanya penghasilan ya. Penghasilan ini kan teman-teman tidak dapat secara cuma-cuma, di mana teman-teman harus kerja nih. Nah, namun ada kalanya ya teman-teman ya, siapa tahu bengkelnya teman-teman mendapatkan hadiah bengkel terbaik di satu daerah teman-teman dan siapa tahu pemerintah daerahnya memberikan hadiah berupa uang tunai kepada bengkelnya teman-teman ini. Nah, ini kan teman-teman jadi dapat penghasilan juga sebenarnya ya nggak? Dapatnya kan penghasilan, namun secara cuma-cuma teman-teman. Itu teman-teman dapat penghargaan ya nggak ngapa-ngapain gitu loh, cuman dilihat, oh kamu ternyata bengkelnya bagus, sekian sekian sekian, yang mana teman-teman sebenarnya melakukan hal ini demi usaha teman-teman ya, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa dapat penghargaan dan mendapatkan hadiah berupa uang tunai teman-teman. Nah ini juga termasuk bentuk dari pendapatan ya, penghasilan yang diterima secara cuma-cuma, dan kalau misalnya teman-teman harus kerja untuk mendapatkan penghasilan tadi, itu menjadi penghasilan yang diterima tidak dengan cuma-cuma, tapi bagaimanapun bentuknya, ini juga pendapatan ya teman-teman dalam akuntansi. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi pendapatan ya teman-teman ya. Secara umum ya, pendapatan itu dibagi menjadi dua teman-teman. Satu, itu ada pendapatan operasional, yang kedua ada pendapatan non-operasional. Nah, bedanya dua ini apa? Sesuai namanya ya teman-teman ya. Satunya ini adalah pendapatan yang diperoleh ya, atas kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas usaha teman-teman. Nah, contohnya apa ya? Misal teman-teman buka salon, teman-teman mendapatkan pendapatan dari potong rambut orang ya teman-teman. Ini kan berhubungan sama aktivitas usaha teman-teman. Maka ini dikategorikan sebagai pendapatan operasional. Nah, bila teman-teman nih memiliki bengkel, teman-teman mendapatkan penghasilan ya dari melakukan servis atau menambal ban bocor, itu mendapatkan pendapatan operasional juga teman-teman, karena dia berhubungan dengan aktivitas usaha. Nah, sekarang ada pendapatan non operasional, teman-teman. Nah, ini adalah pendapatan ya, pendapatan yang diperoleh atas kegiatan di luar aktivitas usaha, teman-teman. Nah, ini contohnya apa? Misal teman-teman punya, balik lagi coba contohnya bengkel sama salon aja ya, teman-teman. Pasti teman-teman ada taruh uang di bank ya, teman-teman ya. Tidak mungkin semuanya mau ditunaikan, karena apabila semuanya tunai ya, teman-teman juga harus membelikan berangkas yang cukup besar, jadi lebih aman memang taruhnya di bank. Dan biasanya bila meletakkan uang di bank ya, teman-teman, itu biasanya ada bunga bank, oke? Ada pendapatan bunga nih, teman-teman. Pendapatan bunga ini adalah contoh dari pendapatan non operasional. Nah, ini pendapatan yang ekstra lah bahasanya itu, teman-teman, penghasilan lain-lain yang didapatkan di luar usaha salonnya, di luar usaha bengkelnya, tapi teman-teman dapat uang karena menempatkan uang di bank gitu, teman-teman ya. Nah, tapi perlu diperhatikan ya teman-teman ya, di sini kan kata kuncinya adalah operasional dan non operasional atau berhubungan dengan aktivitas usaha dan tidak berhubungan dengan aktivitas usaha. Yang mana artinya ya teman-teman ya, apabila nih teman-teman, misal nih, teman-teman merupakan sebuah, eee, perusahaan contoh aja deh perusahaan nih, perusahaan yang apa, perusahaan batu bara, teman-teman memiliki gedung ya, teman-teman memiliki gedung untuk gedung kantor ya, tapi gedungnya ini ternyata luas banget teman-teman. Nah, jadi teman-teman memiliki gedung untuk kantor teman-teman, tapi ternyata gedungnya terlalu luas, banyak ruangan kosong. Nah, kita sebagai manajemen ya teman-teman ya, nanti kita juga bahas mungkin chapter selanjutnya. Nah, kita sebagai manajemen ya, oke, untuk memaksimalkan yang namanya laba dari perusahaan ya teman-teman, kita sebagai manajemen harus menyewakan ruangan-ruangan yang kosong tadi teman-teman. Karena gedungnya terlalu besar, banyak ruangan yang kosong, alangkah baiknya kita ya, sebagai perusahaan itu menyewakan ruangan-ruangan tersebut. Nah, ini ya teman-teman, bidang usaha teman-teman adalah perusahaan batu bara. Tapi apabila teman-teman menyewakan ruangan tadi atas gedung yang terlalu besarnya,
maka teman-teman akan mendapatkan yang namanya penghasilan sewa atau pendapatan sewa, teman-teman. Nah, pendapatan sewa ini di luar aktivitas usahanya teman-teman. Jadi pendapatan sewanya itu dikategorikan ya sebagai pendapatan non operasional. Karena usahanya teman-teman adalah mungkin perdagangan batu bara ya teman-teman ya. Tapi teman-teman malah mendapatkan uang sewa dari kantor yang terlalu besar ya. Sekarang kita masuk lagi apabila ya, kita masuk ke contoh baru ya, apabila ya ternyata teman-teman memang sebuah perusahaan ya yang menawarkan working space ya, tempat-tempat kantor ya, ruangan-ruangan kantor dan teman-teman memang aktivitasnya cuma itu ya. Teman-teman merupakan perusahaan yang memiliki gedung-gedung besar dan memang kegiatan usahanya menawarkan ruangan-ruangan kantor kepada perusahaan-perusahaan yang mungkin masih merintis ya teman-teman ya, atau mungkin udah gede juga tapi tempatnya teman-teman ini sangat strategis dan sangat baik, jadi banyak yang mau menyewa di tempatnya teman-teman. Nah, ini berbeda cerita ya teman-teman. Teman-teman yang memiliki perusahaan seperti ini juga mendapatkan yang namanya penghasilan sewa ya. Namun, ini merupakan penghasilan yang berhubungan sama aktivitas usaha teman-teman. Karena aktivitas usahanya teman-teman adalah memang di sewa menyewaan dengan kantor ya teman-teman, ruangan kantor ya. Nah, jadi apabila ya teman-teman merupakan perusahaan yang menyewakan kantor, memang kegiatan utamanya menyewakan kantor karena memang punya gedung yang banyak juga ya aktivitas utamanya itu, maka penghasilan sewa dari menyewakan ruangan kantor ini menjadi pendapatan operasional, teman-teman. Dia berbeda kasusnya dengan yang batu bara tadi. Yang batu bara tadi itu adalah pendapatan sampingan lah, teman-teman, di luar usaha ya. Mungkin memang kebetulan aja dia mendapatkan pendapatan tadi, maka dikategorikan sebagai pendapatan non operasional. Tapi apabila teman-teman memang aktivitas usahanya di bidang sewa menyewa untuk ruangan kantor, maka teman-teman mendapatkan yang namanya pendapatan operasional, teman-teman. Walaupun objeknya tuh sama ya, objek penghasilannya sama ya, sama-sama penghasilan dari menyewakan kantor, tapi aktivitas usahanya sudah beda ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke cara membedakan pendapatan, teman-teman. Di sini ya, seperti yang tadi saya sempat jelaskan juga di slide sebelumnya, cara membedakan pendapatan nih teman-teman. Pendapatan sewa ya, bagi usaha kos misalnya ya teman-teman ya. Usaha kos-kosan, ini pendapatan sewa adalah pendapatan operasional teman-teman. Karena memang usahanya itu menekuni sewa menyewa teman-teman. Tapi apabila nih pendapatan sewa muncul di toko laptop ya teman-teman, mungkin kasusnya sama seperti yang batu bara tadi ya, memiliki ruangan yang lebih banyak, mungkin gedungnya terlalu luas, dia menyewakan, dan dia mendapatkan pendapatan dari sewa tersebut, ini namanya pendapatan non operasional ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada yang namanya pendapatan bunga dari bank teman-teman. Nah, pendapatan bunga bagi bank teman-teman. Tadi kita sempat singgung di slide sebelumnya bahwa pendapatan bunga ya, itu merupakan pendapatan non operasional. Tapi coba ya teman-teman bayangkan ya, apabila teman-teman merupakan bank ya, teman-teman adalah bank dan teman-teman meminjamkan uang ke nasabah ya. Nah, peminjaman uang ke nasabah itu kan bank selalu dapat bunga ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman sebagai bank ya, Anda yang sebagai bank akan mencatat pendapatan bunga ya dari pinjaman nasabah ini sebagai pendapatan operasional, teman-teman. Nah, jadi sama-sama pendapatan bunga ya, tapi dia karena yang menerima adalah bank, ini disebut sebagai pendapatan operasional ya, teman-teman ya. Nah, di sini sekarang ada lagi contoh keempat ya. Ini slide keduanya dari cara membedakan pendapatan. Nah, contoh keempat adalah pendapatan bunga ya bagi perusahaan batubara, teman-teman. Nah, ini udah jelas ya karena dia aktivitasnya adalah batubara, mungkin perdagangan, mungkin penambangan. Nah, aktivitasnya batubara ini tidak mungkin ya bisa mengkategorikan pendapatan bunga sebagai pendapatan operasional, teman-teman. Pasti pendapatan non operasional. Nah, sekarang masuk lagi ke contoh kelima, pendapatan jasa servis bagi toko laptop. Ya, ini sudah jelas karena memang dia toko laptop, pendapatan operasionalnya adalah antara jualan atau dia menyediakan jasa servis, teman-teman. Nah, jadi udah pasti ini masuk pendapatan operasional. Nah, nomor 6 sama seperti penjelasan nomor 5 tadi ya, karena dia toko laptop, udah pasti antara jualan laptop atau melakukan servis laptop, teman-teman. Ini udah pasti pendapatan operasional. Sekarang kita masuk ke uji pemahaman, slide terakhir ya, teman-teman, dari setiap chapter yang sudah saya tekuni di sini ya, teman-teman ya. Tentukan ya, apakah pendapatan berikut adalah operasional atau non-operasional, teman-teman. Nah, ini adalah uji pemahaman untuk melihat ya, apakah teman-teman bisa menentukan nih, tiga pendapatan ini apakah operasional atau non operasional? Non operasional, teman-teman. Yang pertama ya, ada penjualan meja oleh toko furnitur. Nah, menurut teman-teman ini operasional atau non operasional ya, teman-teman? Lalu ada laba ya, laba atas penjualan laptop oleh perusahaan batubara, teman-teman. Nah, ini operasional atau non operasional, teman-teman?
Lalu ada juga pendapatan ya, pendapatan bunga oleh hotel ya, teman-teman. Pendapatan bunga bank oleh hotel. Hotel ini taruh uang di bank dan bank memberikan bunga. Ini menurut teman-teman masuk operasional atau non operasional ya, teman-teman ya. Nah, sekian itu saja untuk chapter 6 ya, dasar dari pendapatan. Teman-teman bisa jawab uji pemahaman ini di kolom komentar. Apabila benar, saya akan tanggapi teman-teman itu benar. Apabila menurut saya kurang tepat ya, teman-teman ya, saya akan memberikan komentar di komentarnya teman-teman bahwa menurut saya harusnya jawabannya begini loh. Harusnya jawabannya ini. Mengapa bisa begitu? Saya juga jelaskan ya teman-teman. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik ya teman-teman ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di chapter ke-7 teman-teman.